Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safirani Kinanti, kelas PB4C dengan NIM akhir 86. Nah, di sini saya akan menjelaskan respon sistem imun. Yang pertama ada sistem imun humoral. Nah, sistem imun humoral itu merupakan imun yang dimediasi oleh makromolekul dalam cairan ekstraseluler seperti sekresi antibodi, protein komplement, dan peptida antimikroba tertentu. Pokoknya kalau respon imun humoral itu ada kaitannya dengan cairan tubuh. Nah, respon imun humoral itu mengacu pada produksi antibodi dan juga proses yang menyertainya. Proses tersebut mencakup aktivitas TH2 dan juga produksi sitokin, pembentukan pusat germinal dan pengalihan isotip, pematangan afinitas dan generasi sel memori. Lebih simpelnya itu kalau respon imun humoral akan membunuh patogen yang berada di luar sel. Nah, ini merupakan ekstraseluler antigen yang dimana penolong menghasilkan sitokin untuk mengaktifasi sel B dan juga sel T sitoksis. Nah, kemudian sel B ini itu memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi sel B plasma dan B ingatan. Nah, ini proses menuju sel B plasma dan juga ini menuju sel B sel B ingatan yang biasa disebut dengan sel memori. Nah, ini adalah sel memori ya. Terus kemudian sel B plasma akan menghasilkan antibodi dan dikirim ke cairan tubuh, di mana cairan tubuh itu bisa berupa darah dan juga jaringan yang terinfeksi. Nah, gambar yang menyerupai huruf Y ini nanti yang akan dikirim melalui cairan tubuh. Kemudian yang kedua yaitu ada respon imun dengan diperantarai sel atau biasa disebut dengan ekstraseluler antigen atau ekstraseluler patogen. Nah, presentasi antigen oleh APC atau antigen presenting cell itu pengenalan antigen oleh sel T penolong melalui NHC2. Nah, kemudian penolong tersebut menghasilkan sitokin untuk mengaktifasi sel B dan juga T sitoksis. Nah, di sini menghasilkan sel T dan juga sel B. Nah, kemudian pada makrofag ini berfungsi untuk memakan patogen atau antigen kecil seperti bakteri supaya tidak bisa menyerang tubuh. Nah, kemudian sel T sitoksis memperbanyak diri dan diferensiasi menjadi T ingatan. Nah, kemudian sel T ini mengalami sitokinese atau sitotoksis, meliliskan sel yang terinfeksi atau sel tumor. Nah, ketika sistem imun berhasil melawan patogen, kemudian patogen mati, maka sel tubuh kita akan membentuk memori ingatan. Nah, atau biasa disebut memori sel. Nah, ketika sistem imun berhasil melawan patogen, kemudian patogen mati, maka sel tubuh kita akan membentuk memori ingatan. Atau biasa disebut memori sel. Nah, memori sel tersebut berupa sel T sitotoksis dan juga sel B sitoksis. Nah, kemudian T penolong akan disimpan dalam sel limfatik. Jadi, kalau ada patogen yang sama atau infeksi sekunder, maka sel imun akan lebih siap atau mengatasi patogen tersebut karena kan sebelumnya sudah menyimpan atau sudah mengetahui dalam sel memori. Nah, kemudian jika ada patogen atau antigen yang sama juga pergerakan sel tersebut akan lebih cepat. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.